Kalian semua pasti punya mimpi yang besar dan ambisi yang menggebu-gebu. 1 tahun yang lalu kalian pengen menjadi lebih baik di tahun itu, pengen sukses, pengen mulai memperbaiki diri, tapi kenyataannya nggak ada satupun langkah nyata yang diambil. Dan semua itu cuma jadi wacana, cuma jadi rencana yang terus ditunda. Kalian sudah berjanji pada diri kalian sendiri bahwa tahun 2024 ini adalah tahun kalian untuk mencapai impian kalian. Tapi nyatanya 1 bulan berlalu kalian belum juga memulai sedikit pun. Kemudian kalian berjanji lagi pada diri kalian sendiri bahwa bulan depan kalian akan memulainya. Namun beberapa bulan pun telah berlalu kalian tetap malas untuk melangkah maju memulainya. Yang pada akhirnya kalian menundanya lagi tahun depan. Dan sekarang tahun 2025 ini kalian pasti memiliki rencana yang sama seperti tahun lalu. Namun apakah sekarang kalian sudah mulai mengeksekusi rencana tersebut? Atau malah sampai saat ini kalian masih nontonin video kayak gini tanpa melakukan perubahan apapun? Siklus ini sangat melelahkan dan membuat kalian terjebak dalam pola pikir yang sama. Tapi tenang saja, karena kalian berada di video yang tepat. Jangan di skip, karena di video ini kita akan mengupas tuntas tentang masalah ini dan juga cara mengatasinya. Ambisius tapi malas, itu sama aja dengan kalian ingin naik ke puncak gunung tapi nggak mau capek-capek jalan kaki ke atas. Ambisius tanpa usaha hanyalah angan-angan yang tidak akan pernah terwujud. Dan ngomong-ngomong tentang ambisius tapi malas ini, saya jadi ingat kata pepatah Jawa, yaitu ora obah, ora mamah. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tidak bergerak maka tidak ngunyah, yang dimana ini sangat relate banget dengan topik kali ini. Sebesar apapun impian dan keinginan kalian, itu tidak akan terwujud jika kalian tidak bergerak. Ambisius tapi malas adalah kombinasi yang sering bikin frustasi. Kalian memiliki keinginan yang besar, tapi sulit banget untuk mulai bergerak. Ini ada beberapa penyebab kenapa ini bisa terjadi. Salah satunya yaitu overwhelm atau kewalahan. Overwhelm adalah salah satu penyebab kenapa kalian bisa malas. Kalian malas bisa jadi karena otak kalian kewalahan, karena terlalu banyak yang dipikirin. Kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, pengen sukses, pengen bisnis dan lain sebagainya. Tapi, karena terlalu banyak target yang kalian pikirkan, hal ini dapat membuat otak kewalahan dan bingung mana dulu yang harus dikerjakan. Yang pada akhirnya, kalian malah diam dan kabur ke hal-hal yang bikin kalian nyaman, seperti scrolling ataupun rebahan. Penyebab yang kedua adalah perfeksionisme. Perfeksionisme adalah pola pikir yang selalu ingin hasilnya bagus dan tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Perfeksionisme akan membuat seseorang takut gagal dan takut dikritik. Dan ini mungkin penyebab kenapa kalian sampai sekarang masih tidak melakukan perubahan apapun. Kalian menunda-nunda karena takut hasilnya tidak sesuai ekspektasi kalian. Dan perlu kalian ingat bahwa kalian memulainya aja sulit, gimana mau hasil yang bagus. Hasil yang bagus itu dihasilkan dari jam terbang kalian, jadi jangan langsung ingin hasil yang sempurna. Karena yang terpenting saat ini adalah memulainya, dan masalah hasil yang bagus atau tidak itu urusan belakangan. Oleh karena itu, mulailah sekarang dan stop mikirin hasil akhirnya. Kemudian, penyebab yang selanjutnya adalah kurangnya sistem dan kebiasaan. Kurangnya sistem dan kebiasaan adalah penyebab yang ketiga kenapa kalian ambisius tapi malas. Kurangnya sistem dan kebiasaan ini dapat membuat mood kalian naik turun. Hal ini terjadi karena ketika kalian tidak memiliki struktur harian dan rutinitas kecil yang bisa membuat kalian bergerak ke arah situ. Ketika kalian tanpa sistem, misalnya ingin mendapatkan nilai yang bagus, tapi kalian tidak memiliki jadwal untuk belajar dan membaca buku, itu hanya akan jadi wacana doang. Dan ketika kalian tanpa kebiasaan, misalnya kalian ingin bangun pagi, tapi malamnya kalian begadang, akhirnya cuma mikir doang, tanpa aksi. Oleh karena itu, mulai sekarang, cobalah tetapkan jadwal harian kalian dan bangun rutinitas kecil yang bisa membuat kalian lebih mudah mencapai tujuan kalian. Oke, setelah kita mengetahui tanda-tandanya, mari kita lanjut ke cara mengatasinya. Dan buat kalian yang masih di sini, tenang saja karena saya di sini akan menjelaskannya sesimpel mungkin agar mudah kalian pahami. Satu, prioritaskan tujuan. Prioritaskan tujuan yang kalian ingin kerjakan dan fokus pada satu tujuan itu terlebih dahulu. Jangan pikirkan tujuan yang lain sebelum satu tujuan terselesaikan. Jika kalian memiliki tujuan ingin seperti mendapatkan nilai yang bagus, pengen sukses di suatu bidang, ingin kerjaan bagus dan lain sebagainya, fokuskanlah pikiran kalian di salah satu tujuan tersebut. Misalnya jika kalian memiliki keinginan untuk sukses di bisnis,
maka prioritaskanlah untuk belajar bisnis dalam keseharian kalian. Entah itu 1 jam, 2 jam, atau bahkan 30 menit setiap hari. Begitu juga dengan tujuan-tujuan lainnya. 2. Buat daftar tugas. Salah satu cara terbaik untuk melawan rasa malas adalah dengan membuat daftar tugas atau to-do list. Dengan adanya daftar ini, kalian jadi punya panduan harian yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Ini akan membantu otak kalian lebih fokus dan tidak kewalahan. Kalian tidak perlu membuat daftar yang ribet-ribet, kalian cukup tulis 3-5 hal penting yang harus dilakukan hari itu. Misalnya, belajar 30 menit, baca buku 5 halaman, atau mempelajari hal-hal baru yang kalian minati. Daftar ini akan menjadi pengingat sekaligus dorongan kecil untuk bergerak. Dan yang paling penting, tandai atau centang setiap tugas yang sudah selesai. Sensasi mencoret tugas itu bisa sangat memotivasi dan memberi rasa pencapaian pada diri kalian. 3. Istirahat. Banyak dari kita yang mengira bahwa untuk produktif, kita harus bekerja terus tanpa henti. Padahal, tubuh dan pikiran kita juga punya batasannya. Istirahat yang cukup justru membantu kalian untuk tetap fokus dan tidak cepat lelah. Kalian bisa gunakan teknik Pomodoro yang dimana kalian kerja selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Atau setelah 2 jam fokus, ambil istirahat 15-30 menit. Jangan merasa bersalah untuk rehat sejenak, karena istirahat adalah bagian dari produktivitas. Bahkan, ide-ide terbaik kadang muncul justru saat kita sedang santai. 4. Fokus pada proses. Jangan terlalu terpaku pada hasil akhir. Dan kita kadang merasa gagal karena belum sampai ke tujuan besar yang kita inginkan. Tapi ingat, kesuksesan itu dibangun dari proses yang konsisten, jadi fokuslah pada apa yang bisa kalian lakukan hari ini. Misalnya, jika kalian ingin jadi content creator, maka jangan pikirkan dulu jadi YouTuber ataupun TikToker yang terkenal, tapi fokus aja untuk konsisten membuat konten setiap hari. Nikmati prosesnya, karena dari sanalah kemajuan akan terbentuk. 5. Mulai dengan langkah kecil. Langkah kecil itu lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Seringkali kita takut memulai karena merasa tugasnya terlalu besar dan berat. Padahal, memulai dengan hal-hal kecil bisa membangun momentum. Misalnya ingin mulai olahraga, maka mulailah dari 5 menit saja hari ini. Ingin belajar bahasa asing, mulai dari 5 kata per hari. Jangan remehkan kekuatan langkah kecil yang dilakukan setiap hari, karena dari situlah kebiasaan besar terbentuk. Selain itu, dengan langkah kecil yang berhasil, otak kita keterusan untuk melakukannya lagi, sehingga lama-kelamaan akan menghasilkan sesuatu yang kalian inginkan. Ingatlah, saat kalian masih bayi, apakah kalian langsung bisa jalan? Jadi jangan meragukan langkah kecil yang dilakukan setiap hari. 6. Bangun rutinitas kecil. Kebiasaan kecil bisa jadi fondasi besar dalam hidup kalian. Kebiasaan adalah kunci keberhasilan masa depan kalian, jadi mulailah membangun kebiasaan sederhana yang mendukung tujuan kalian. Misalnya bangun pagi, olahraga 30 menit setiap hari, ataupun merapikan tempat tidur setelah bangun. Rutinitas kecil ini akan membantu kalian merasa lebih terstruktur, lebih bertanggung jawab, dan punya kendali atas hari kalian. Pelan-pelan, rutinitas kecil ini akan menjadi bagian dari diri kalian tanpa terasa berat lagi. Lakukan dengan konsisten. Kunci dari semua perubahan adalah konsistensi. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling lama bertahan. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka berhenti di tengah jalan. Yang mungkin jika mereka tidak berhenti, tinggal 1 langkah lagi buat mereka berhasil. Selain itu, kalian gak perlu sempurna setiap hari, tapi pastikan untuk tetap berjalan, meskipun lambat. Disiplin bukan soal keras pada diri sendiri, tapi soal komitmen pada apa yang sudah kalian mulai. Ingat, 1 langkah kecil yang dilakukan setiap hari lebih baik daripada 1 langkah besar yang hanya dilakukan sekali. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah, memiliki impian besar saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan tindakan nyata. Banyak orang terjebak dalam siklus menunda karena merasa kewalahan, perfeksionis, atau tidak memiliki sistem dan kebiasaan yang mendukung. Untuk keluar dari siklus ini, kalian perlu menerapkan beberapa tips yang sudah kita bahas tadi, serta kalian juga harus konsisten menjalankannya. Kesuksesan bukan milik yang paling cepat, tapi milik mereka yang tidak berhenti berjalan. Terima kasih buat kalian yang masih di sini, serta buat yang sudah menerapkan cara-caranya tadi. Bagikanlah pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekat kalian yang membutuhkan video ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.